Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahro dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntet Pesantren Cirebon dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam semester 4. Nah, kali ini saya akan memaparkan tugas psikologi Islam, yaitu saya mengambil tema psikologi Islam dan Al-Quran. Seperti yang telah kita ketahui bersama dan pastinya banyak yang sudah mengetahui, bahkan pasti sudah tahu, Al-Quran merupakan kitab umat muslim, yaitu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian Al-Quran tersebut diturunkan kepada umat beliau, yaitu umat Nabi Muhammad, untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Nah, di dalam Al-Quran sendiri ada banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan psikologi Islam. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana manusia berperilaku, bagaimana sifat manusia, sikap, dan sebagainya. Dan perlu kita ketahui juga bahwasannya Allah telah menciptakan kita sebagai manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi, yaitu sebagai penjaga bumi ini, penjaga dunia ini. Manusia telah diciptakan dengan bentuk dan kondisi yang sesempurna mungkin. Oleh sebab itu, Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini dan diturunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Nah, berlanjut, apa saja sih hal-hal yang berkaitan antara psikologi Islam dengan Al-Quran? Di antaranya saya akan memaparkan hanya beberapa poin-poin penting dan beberapa hal yang memang saya ketahui. Itu pertama adalah pengenalan terhadap diri kita sendiri. Nah, di dalam Al-Quran telah dijelaskan bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, sehingga ini sangat berkaitan erat dengan psikologi Islam. Apabila kita telah berhasil mengenal diri kita sendiri, maka kita pasti akan mengetahui bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita bergabung dan bergaul dengan orang lain, dan sebagainya. Apabila kita sudah berhasil mengenal diri kita sendiri, tentu akan mudah bagi kita untuk bergaul bersama orang lain. Kemudian yang kedua yaitu adanya alasan dalam kita berkehidupan. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwasannya kita akan mengetahui kehidupan, alasan kita diciptakan, dan sebagainya. Sehingga tentu kita sebagai seorang manusia akan bisa menentukan arah hidup, kemudian kita juga pasti akan bisa menentukan, oh kita arahnya ingin kemana, bagaimana kita selanjutnya, kemudian alasan kita diberikan kehidupan di dunia ini untuk apa, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk berhubungan dengan sesama individu. Nah, di dalam berhubungan sesama individu tentu kita butuh yang namanya akhlak yang baik. Kemudian kita juga butuh yang adanya dengan sesama makhluk hidup itu harus hidup rukun, berdampingan, dan sebagainya. Dan di dalam Al-Quran itu sudah sangat banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga kita pasti berhubungan dengan orang lain itu, ya pedoman kita adalah Al-Quran, dan itu sangat berkaitan erat dengan psikologi Islam. Selanjutnya yaitu adalah penyelesaian masalah. Tentu di zaman saat ini sangat banyak sekali masalah-masalah yang kompleks dan sangat membingungkan. Kita butuh penyelesaian masalah, dan tentunya di dalam Al-Quran juga ada beberapa hal yang bisa menjadikan pedoman dalam penyelesaian masalah kita. Selanjutnya, Al-Quran juga sebagai ketenangan hidup. Nah, kita dalam hidup pasti ada saja masalah, problematika yang tidak bisa jauh-jauh dari diri kita. Sehingga Al-Quran ketenangan yang akan kita peroleh, sehingga kita sebagai umat muslim harus senantiasa membaca, bukan hanya saja mendapatkan pahala ya, tetapi juga kita juga akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Banyak makna, kemudian Al-Quran juga didalamkan kita ketenangan dan sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, masih belajar sehingga ucapan saya juga masih belum lancar dan sebagainya.
silahkan sharing-sharing dan sebagainya bisa dilanjutkan nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.